Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Juni Hendrawan dengan NIM 416183100060 yang di dalam video hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi yang diampu oleh Bapak Jafat Haikal. Oke, perintah tugasnya adalah membuat video YouTube yang menjelaskan seluruh langkah-langkah dalam mengerjakan forum ke-12. Jadi, di sini saya tidak hanya mendeskripsikan tentang apa itu penjadwalan produksi dan job dengan single machine, tapi memberikan penjelasan agar Bapak Jafat Haikal itu paham tentang apa yang saya kerjakan. Untuk waktunya sendiri dibatasi dari 10 menit sampai maksimal 1 jam. Oke, mungkin kita mulai. Jadi yang pertama saya ingin memberikan teori. Teori yang pertama adalah mengenai pengertian penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi merupakan gabungan dari perkiraan penjualan dan perencanaan produksi. Dua hal tersebut merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi jika digabungkan, mereka dapat meningkatkan produktivitas, akurat, dan kecermatan proses produksi perusahaan. Oke, kemudian klasifikasi penjadwalan menurut Pinedo. Jadi, di sini saya hanya menjelaskan tentang penjadwalan mesin tunggal. Penjadwalan mesin tunggal merupakan masalah penjadwalan yang memiliki sumber tunggal atau mesin tunggal dan semua waktu pemrosesan bersifat deterministik. Oke. Sepertinya selesai dengan teorinya, kemudian kita ke forum 12. Jadi di forum 12 ini saya diminta untuk studi kasus tentang single machine penjadwalan produksi yang ada di tempat saya bekerja. Oke, jadi setelah itu saya harus menghitung penjadwalan produksi ini memakai 4 metode. Metode-metode tersebut adalah yang pertama adalah metode FCVS, kemudian yang kedua adalah metode SPT, Shortest Processing Time, kemudian yang ketiga adalah WSPT, Wake Shortest Processing Time, kemudian yang terakhir adalah EDD atau Earliest Due Date. Oke. Let's begin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PT JSSI atau PT JFE Sulawesi Steel Indonesia. PT JSSI merupakan perusahaan JFE Group yang bergerak di bidang coil center yang dihasilkan oleh PT JSSI sendiri sangat beragam. Terdapat produk elektronik dan otomotif. Produk elektronik sendiri contohnya adalah trafo, kemudian produk otomotif seperti core seat, kemudian seat plate, e-core, dan lain sebagainya. Tapi di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan mencoba untuk menganalisa FCPS, SPT, WSPT, dan EDD dari mesin tapping B3W. B3W merupakan produk yang dikirim untuk customer Yamaha. Tentu di dalam prosesnya, di dalam mesin tapping terdapat beberapa job yang waktu pengerjaannya berbeda-beda. Kemudian, berikut adalah detail dari job tersebut. Oke, yang pertama kita akan menghitung metode FCVS, First Come First Service. Kemudian diketahui jobnya ada 11 job untuk single machine tapping sendiri. Kemudian waktu prosesnya job pertama adalah 3 menit, job kedua 2 menit, kemudian 5,5 menit, 4 menit, 4,5 menit, dan seterusnya. Sampai job terakhir, job ke-11, 2,8 menit. Oke, setelah diketahui job dan waktu proses, langkah selanjutnya adalah menghitung flow time, di mana flow time merupakan akumulasi dari waktu proses. Oke, flow time di sini adalah 3 menit yang pertama, job pertama, kemudian yang kedua adalah 3 ditambah 2 adalah 5, kemudian 5 ditambah 5,5 adalah 10,5, sampai seterusnya. Kemudian sampai yang terakhir adalah 41,5 didapat dari 38,7 ditambah 2,8. Oke, kemudian kita jumlah menggunakan rumus sum F14, kemudian kita blok dan dihasilkan 249,6. Oke, kemudian untuk rata-rata sendiri dihasilkan dari nilai 249,6 dibagi dengan jumlah data. Jumlah data ada 11. Oke, jadi dihasilkan rata-rata 22,691. Dari
job tersebut kita membuat Gantt chart untuk mengidentifikasi seberapa kepadatan yang dihasilkan dari waktu pengerjaan masing-masing job. Di sini kita masukkan waktu proses setiap menit. Di sini jobnya job 1 sampai 11, kemudian waktu proses setiap menit dari job 1 sampai job 11. Kemudian kita membuat Gantt chart. Cara membuat Gantt chartnya itu sendiri menggunakan insert, kemudian chart. Kemudian kita memakai all chart bar, kemudian memakai stacked bar. Oke. Nah, untuk memasukkan datanya sendiri, yang kita gunakan adalah memakai series value, kemudian select data, kemudian dari sini kita switch row atau column. Nah, kemudian oke, dan hasilnya adalah seperti ini. Terlihat jelas di sini bahwa dari job yang kita kerjakan ya. Jadi ini job 1, kemudian 5, job 6, job 7, job 8, 9, 10, 11. Oke. Untuk FCVS merupakan metode konvensional yang paling lama atau paling old method yang ada di dalam penjadwalan produksi. Jadi di dalam FCVS itu kita hanya menemukan flow time atau FI dengan jumlah 249,6 dan rata-rata 22,691 menit. Jadi dengan metode FCVS dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengerjaan atau flow time dari 11 job adalah 22,691 menit. Oke, kemudian metode yang kedua. Metode yang kedua adalah SPT atau Shortest Processing Time. Nah, Shortest Processing Time pada metode SPT, job diurutkan dari yang memiliki waktu proses terendah sampai yang paling tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh mean flow time yang minimum atau jumlah mean flow time yang paling minimum. Oke, jadi di sini adalah data yang seperti di nomor 1. Ini ini jobnya, nomor job, kemudian waktu proses. Kemudian di sini flow time yang didapat dari waktu akumulasi waktu proses 3, kemudian 3 tambah 25, 5 tambah 5 setengah dan 10 setengah dan seterusnya. Kemudian diketahui jumlahnya adalah 249,6, kemudian dengan rata-ratanya 22,69. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah tabel lagi untuk mengurutkan waktu dari yang proses terendah sampai yang memerlukan waktu dengan waktu yang tinggi. Oke, kemudian setelah diurutkan dari waktu proses ini, ternyata dihasilkan urutan job sebagai berikut. Yaitu 2, job 2 dengan waktu proses 2 menit, job 8 2,2 menit, kemudian job 11 2,28 menit, job 1, job 10, job 6, job 4, job 5, job 9, job 3, dan job 7. Kemudian kita menghitung flow time-nya kembali. Flow time seperti tadi didapatkan dari akumulasi jumlah waktu proses. Kemudian setelah selesai menghitung flow time, kita jumlahkan dan dihasilkan jumlah 205,2 menit. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Jadi 205,2 dibagi 11. 11 adalah total jumlah data. Oke. Kemudian di sini kita membuat Gantt chart lagi untuk mendeteksi seberapa besar dan berapa banyak sebuah job itu terlihat kepadatan waktunya. Nah, di sini kita lihat bahwa dari yang terkecil karena sudah diurutkan, terkecil sampai dengan terbesar yaitu 6 menit job 7. Oke, Gantt chart selesai. Kemudian
Maxpan. Setelah diurutkan dengan metode SPT tersebut, ternyata hasilnya lebih rendah daripada hanya menggunakan metode FCVS yang tadinya 249,6 menit menjadi 205,2 menit. Kemudian rata-ratanya 22,69 menit menjadi 18,65 menit. Oke, Maxpan-nya adalah total waktu proses dari proses 1 sampai 11 adalah 40 menit. Dan FE average didapatkan dari jumlah flow time dibagi jumlah job. 205,2 dibagi 11, 18,65 menit. Berarti melalui metode SPT jumlah flow time adalah sebesar 205,2 menit dan rata-rata flow time adalah 18,65 menit. Dan urutan job setelah SPT adalah job 2, job 8, job 11, job 1, job 10, job 6, job 4, job 5, job 9, job 3, job 7. Oke. Kemudian kita mengerjakan metode yang ketiga, yaitu metode WSPT atau Wake Shortest Processing Time. Pada metode WSPT, job diurutkan dari yang memiliki hasil TI per WI terendah sampai yang paling tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh mean flow time yang paling minimum. Oke, jadi di sini diketahui jobnya 1 sampai 11, kemudian waktu prosesnya seperti ini, kemudian bobot. Bobot ini didapatkan berdasarkan bobot job itu sendiri. Di sini saya menentukan job bobotnya job 12, job 21, job 32, job 43, di mana yang memiliki job paling besar adalah job 4 yaitu 3. Kemudian setelah bobot diketahui, kita menghitung TI per WI atau waktu proses dibagi dengan bobot. Ya, di sini 3 dibagi 2, kemudian 2 dibagi 1 2, kemudian 5,5 adalah 2,75. Nah, karena metode WSPT ini caranya adalah mengurutkan job setelah diketahui TI per WI dari yang memiliki nilai terendah sampai tertinggi. Oleh karena ini kita urutkan. Nah, setelah saya urutkan, ternyata ditemukan bahwa yang paling terendah adalah job 8 dengan waktu proses 2,2 menit dan dengan bobot WI adalah 2. Kenapa job 8 yang pertama? Karena job 8 memiliki hasil TI per WI 1,1 menit. Dibandingkan dengan yang lain, job nomor 8 adalah job yang memiliki hasil TI per WI paling rendah. Kemudian yang paling tinggi adalah job nomor 6. Job nomor 6 memiliki jumlah TI per WI 3,5. Nah, kemudian setelah itu kita kembali menghitung flow time. Flow time atau FI dalam menit. Ya, 2, kemudian 2 tambah 3, 5, kemudian 5 tambah 2 adalah 7, sampai seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan menghitung weighted flow time atau WI dikali FI. Oke, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 5 adalah 15, 2 kali 7 adalah 14, sampai dengan seterusnya. Di mana nilai terbesar adalah job 7 dengan 36 weighted flow time-nya. Kemudian kita jumlahkan, bobotnya adalah 20, kemudian flow time memiliki jumlah 132, kemudian weighted flow time 220. Kemudian kita menghitung average atau rata-ratanya, di mana rata-ratanya didapatkan dari flow time dibagi dengan jumlah job 11 adalah 12. Kemudian untuk menghitung average untuk weighted flow time, jadi sum atau jumlah weighted flow time dibagi dengan bobot atau 20. Jadi 220 dibagi 20, hasilnya adalah 11 menit. Jadi dapat disimpulkan bahwa FI average jumlah flow time atau jumlah job adalah 132 per 11 atau 12 menit. Oke,
Berarti melalui metode WSPT, berarti melalui metode WSPT jumlah flow time adalah sebesar 132 menit. Dan rata-rata flow time adalah 12 menit yang didapatkan dari 132 dibagi dengan 11. 11 adalah jumlah job yang ada. Kemudian sum weighted flow time adalah 220 menit dengan average 11 menit yang didapatkan dari 220 dibagi dengan 20 atau bobot atau WI. Kemudian urutan job setelah SPT adalah 8, 4, 11, 1, 2, 5, 9, 3, 7, 10 dan kemudian job ke-6. Nah, selesai. Kemudian metode yang terakhir adalah metode EDD atau earliest due date. Nah, pada metode EDD, job diurutkan berdasarkan due date. Kemudian EDD digunakan untuk meminimumkan maksimum lateness. Kemudian di sini diketahui job, waktu proses, kemudian due date. Due date disimbolkan dengan DJ. Job pertama adalah 8, job kedua adalah 7, job ketiga adalah 9, job keempat adalah 8, job kelima adalah 8 sampai dengan seterusnya, job 11 adalah 12. Kemudian pada metode EDD, seperti halnya metode yang lainnya, dilakukan pengurutan waktu proses. Nah, tapi pada metode EDD ini yang dilakukan pengurutan adalah due date. Jadi diurutkan dari jumlah due date yang paling rendah yaitu 7 sampai dengan due date yang paling tinggi yaitu 12. Kemudian diketahui setelah diurutkan jobnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah job 2, kemudian job ke-1, kemudian job ke-4, kemudian yang terakhir adalah job ke-11. Oke. Kemudian di sini kita menghitung saat selesai atau CI. Saat selesai ini sendiri didapatkan dari akumulasi jumlah waktu proses, yaitu 2 menit, kemudian 5 didapatkan dari 2 tambah 3, kemudian 9 didapatkan dari 5 tambah 4. Dan seterusnya nyampe 38,7 ditambah 2,8 yaitu 41,5. Kemudian kita menghitung lateness atau RI yang didapatkan dari saat selesai dikurangi dengan due date. Ya, di sini kita dapatkan nilainya adalah minus 5. Jadi artinya adalah bahwa job kedua itu tidak mengalami keterlambatan. Malah job kedua dia itu lebih cepat 5 menit dari perkiraan due date. Kemudian job pertama dia menghasilkan lateness sebanyak minus 3. Minus 3 berarti otomatis job pertama ini dia tidak mengalami keterlambatan, malah mengalami percepatan sebanyak 3 menit. Kemudian sampai seterusnya, yang terakhir adalah job ke-11. Job ke-11 29,5. 29,5 artian di sini adalah job ke-11 dengan waktu proses 2,8 menit dengan due date 12 dan saat selesai 41,5 menit, dia mengalami keterlambatan sebanyak 29,5 menit. Oke, jadi kalau plus itu mengalami keterlambatan. Dan di sini akhirnya kita menemukan jumlah lateness sebanyak 147,7 menit. Dan rata-ratanya adalah 13,42 menit. Jadi lateness merupakan saat selesai dikurangi dengan due date. Jadi 132 dibagi 11 adalah 13,4 menit. Berarti melalui metode DD, jumlah lateness yang kita temukan adalah sebesar 147,7 menit. Dan rata-rata lateness adalah 13,4 menit. Kemudian urutan job lateness yaitu job 2, kemudian job 1, job 4, job 5, job 3, job 6, job 9, job 7, job 10, job 8, dan job 11. Oke. Mungkin
keempat metode sudah kita kerjakan semua. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung video ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sampai jumpa di lain video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.